Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrianti, NPM 19010101007 dari kelas PAIC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diberikan oleh Bapak Nikmal. Yang pertama itu ada materi tentang hukum Islam tentang nikah beda agama. Nah, jadi hukum Islam tentang beda agama itu tuh sangat dilarang dan hukumnya adalah haram, dimana pria mukmin itu menikahi seorang wanita musyrik itu hukumnya sangat haram, seperti dijelaskan oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Mengapa dikatakan haram? Karena udah berbeda agama. Maka dari itulah jika kita berbeda agama, maka itu hukumnya adalah haram. Tetapi berbeda lagi jika menikahi wanita ahli kitab ataupun majusi dan syabiyah. Jadi jumhur ulama membolehkan pria muslim ini menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu Yahudi ataupun Nasrani yang masih berpegang kepada kitab selain Al-Quran. Kalau dihubungkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 221, maka itu tuh kebolehan menikahi wanita yang ahli kitab dapat dikatakan sebagai pengecualian terhadapnya. Materi selanjutnya yaitu tentang monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Jadi yang pertama itu ada monogami. Monogami ialah dimana seorang laki-laki itu tuh menikahi satu wanita secara bersamaan. Sedangkan poligami itu seorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita. Jadi monogami dan poligami itu tuh berlawanan gitu loh. Jadi kalau monogami itu menikahi satu wanita, tapi kalau poligami itu menikahi dua wanita ataupun lebih dari satu wanita. Tapi dalam Islam, poligami itu hanya memaksimalkan hanya 4 wanita saja, 4 istri. Adapun syarat-syarat poligami itu ada, yaitu yang pertama itu harus dia bersikap adil, harus menafkahi semua para istri-istrinya dan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Setelah membahas tentang monogami, poligami, di sini akan membahas tentang nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu tuh menurut Yusuf Qaradawi memberikan pengertian bahwasanya nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang. Nah, nikah mut'ah ini di Indonesia disebutkan dengan istilah kawin kontrak. Nikah mut'ah itu dilakukan kecuali ada cenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksual berakhir tanpa talak, karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan maka berakhirlah riwayat pernikahan itu. Dilihat dari penetapan pembatasan waktu tersebut, pernikahan semacam itu tuh bertentangan dengan syariat Islam yang menghendaki pernikahan itu tidak terbatas oleh waktu. Materi selanjutnya yaitu tentang homoseksual dan lesbian. Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lainnya, yang dalam bahasa Arabnya disebut liwat. Sedangkan seks jenis antara perempuan dengan perempuan itu disebut dengan lesbian. Nah, jadi untuk pelaku homo, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya hukuman homo itu disamakan oleh zina. Tetapi jika itu sudah terlanjur, maka pendapat Imam Hanafi memberikan agar hakim itu memberikan hukuman yang bersifat mendidik, takzir, yang membuat pelakunya itu tuh dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, hukum lesbian itu tuh para ulama juga sepakat bahwasanya hukum lesbian itu adalah haram. Kesepakatan itu didasari oleh nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya melihat aurat sama jenisnya itu dan bersentuhan kulit antara sejenis dalam satu selimut kain, hukumnya itu juga haram. Lesbian yang dilakukan oleh perempuan lebih sekedar menyentuh tapi melampaui batas sampai terjadi masturbasi. Maka kalau bersentuhan saja diharamkan, apalagi lesbian. Berdasarkan hadis, ulama itu lebih cenderung ke kias, menggunakan kias yaitu yaitu kias aulawi untuk menghukumi lesbi. Materi selanjutnya yaitu tentang khitan wanita. Menurut Al-Mawardi, khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian ataupun sebagai jengger ayam. Yang wajib untuk dipotong adalah kulit bagian atas alat kelamin tersebut dengan tidak melepaskan potongannya. Tentang hukum khitan baik bagi laki-laki ataupun perempuan, itu menurut Mahmud Shaltut tidak terdapat nas yang dapat dijadikan pegangan. Maka hukumnya harus diusahakan dengan ijtihad. Salah satu dalil yang dapat dijadikan pegangan mujtahid untuk menentukan hukumnya, terdapat sebuah kaidah yang berbunyi, sesungguhnya membuat sakit orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama, kecuali kalau ada kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menimpanya. Para fuqaha berbeda pendapat dalam merumuskan hukum khitan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Perbedaan itu sekali lagi karena tidak terdapat nas yang tegas dan jelas. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya hukumnya wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagiannya itu berpendapat hukumnya adalah sunnah. Tetapi sebagian lagi berpendapat bahwasanya kalau laki-laki itu wajib, tetapi kalau wanita itu sunnah dan hanya kemuliaan saja. Syekh Husain Muhammad Ma'luf mengutip beberapa pendapat para imam mazhab tentang hukum khitan. Mazhab Syafi'i itu mengutip oleh Al-Nawawi bahwasanya dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan hukumnya wajib. Menurut mazhab Hambali yang dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, hukum hitam itu bagi laki-laki wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan, tapi sunnah dan merupakan suatu kemuliaan saja. Materi selanjutnya yaitu tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Jadi kata zakat itu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat menyucikan harta dan jiwanya, serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si penzakat dan si menerima zakat. Menurut syara, para ulama ini mendefinisikannya bahwasanya harta tertentu yang wajib dikeluarkan sebagiannya kepada para mustahik. Adapun Syahid Sabiq mendefinisikan zakat adalah suatu nama hak Allah yang harus dikeluarkan oleh manusia kepada fuqara. Dapat disimpulkan bahwasanya zakat itu adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Dapat disimpulkan bahwasanya zakat itu adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat juga sering disebut dengan syahadah karena tindakan itu adalah tindakan yang benar,
Istilah zakat dalam Al-Quran pun seringkali penyebutannya digandengkan dengan kata sholat. Ditemukan sebanyak 82 ayat. Zakat diartikan sebagai hasil tanah yang langsung dihasilkan oleh tanah tersebut berupa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah hasil, bisa berupa makanan pokok seperti padi, kurma, jagung, gandum, ataupun buah-buahan yang lainnya. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan itu tuh didasari oleh ayat, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 141. Zakat hasil tanah wajib dikeluarkan zakatnya tiap panen. Tidak berlaku untuknya istilah syarat haul ataupun genap 1 tahun di dalamnya. Jika 1 tahun itu 2 kali panen, maka zakatnya pun 2 kali. Adapun ketentuan nisabnya menurut Muhammad Shaltut, baik sedikit ataupun banyak hasil panennya itu tetap dizakatkan karena menurutnya agar tumbuh selalu di solidaritas sosial sebagai hikmah diwajibkannya zakat. Materi selanjutnya yaitu tentang zakat dan pajak. Nah, dalam Islam, pajak dan zakat memiliki posisi yang sama pentingnya. Keduanya dapat dikatakan sebagai sumber dana potensial yang manfaatnya kembali kepada umat. Di Indonesia dikenal beberapa macam pajak seperti pajak bumi, bangunan, dan pajak materai, pelabuhan, pajak pokoknya, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa unsur persamaan dan perbedaan yang ditentukan di dalam kedua macam kewajiban tersebut. Seperti dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Zakat, yaitu zakat dan pajak masing-masing merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Zakat dan pajak masing-masing diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Maka pajak diserahkan kepada negara dan zakat dapat diserahkan kepada lembaga pengelolaan zakat. Kemudian perbedaan pajak dan zakat ialah zakat ini mengandung arti kesucian, tumbuh dan berkembang, sedangkan pajak itu mengandung arti beban yang berat. Perbedaan selanjutnya yaitu zakat merupakan rukun Islam dan wajib dilakukan, sedangkan pajak itu bukan rukun Islam dan mengeluarkan zakat ini tidak wajib kalau tidak niat. Materi yang terakhir itu tentang penjualan di atas harga kontan karena kredit. Nah, dalam praktik jual beli sangat diharapkan kemurahan hati para penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara kontan dengan harga yang sama. Artinya pembayaran dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit. Misalnya, jika si A menjual sepatu harga kontan 100.000 tetapi dia tidak punya uang untuk membayar kontan, maka si penjual ini tuh memberikan bayaran tempo ataupun bulan depan misalnya dengan harga 100.000. Tetapi hal ini dilakukan oleh penjual tidak lain karena ingin menolong si pembeli. Maka tindakan seperti inilah dapat dinilai sebagai kebaikan si penjual. Nah, pembayaran barang dengan tempo seperti yang saya jelaskan tadi tidaklah menimbulkan masalah. Artinya sudah jelas bahwasanya kehalalannya karena tidak ada unsur riba tidak ada unsur riba di dalamnya dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Terus seperti telah dijelaskan di muka bahwasanya yang menimbulkan salah adalah penjualan barang di atas harga kontan karena kredit. Cara tersebut berakhir ini dapat berarti pembayaran sekaligus dalam tempo waktu ke depan sesuai dengan kesepakatan. Dapat juga dicicil beberapa kali sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Masalahnya sekali lagi adalah apakah kelebihan harga dari harga kontan itu karena kredit itu termasuk riba atau bukan.
Dalam menjawab permasalahan itu, tampaknya terdapat perbedaan pendapat di antaranya para ulama yang terbagi menjadi beberapa kelompok seperti dikutip oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Halal wal Al-Haram al-Islam. Yang pertama itu kelompok pertama, ulama yang mengharamkannya. Mereka beralasan bahwasanya penambahan harga disebabkan kredit itu dikaitkan dengan rentang waktu. Hal ini menyerupai riba, dan riba hukumnya adalah haram. Yang kedua itu kelompok kedua yang membolehkan. Jadi mereka itu beralasan bahwasanya tidak terdapat nas yang mengharamkannya, dan pada asalnya hukum itu sesuatu itu boleh. Jika dilihat dari berbagai aspeknya, bukanlah termasuk bentuk riba, itu tuh si penjual berhak untuk menaikkan harga sewajarnya. Artinya tidak melewati batas yang mengakibatkan bentuk perzoliman. Jika melewati batas itu maka diharamkan. Yang termasuk ke dalam kelompok kedua seperti tersebut di atas itu adalah jumhur ahli fikih, mazhab Syafi'i, Hanafi, Zaid bin Ali, Muayyad billah. Mereka lebih melihat kepada keumuman dalil tentang kebolehannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.